Riding menggunakan tema Keke bukan boneka. Keke bukan boneka. Assalamualaikum. Dengan ini saya umumkan Anda kayaknya cocok jadi pembawa acara. Alhamdulillah. Sebes Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Apang di channel paling gas, John. Yes, Johnny, apa kabar semua? Di episode kali ini kita akan merayakan dua hal. Yang pertama, untuk pertama kali Indonesia sedikit melonggarkan PSBB. Jadi, untuk pertama kalinya juga kita yang sudah lama tidak bermotoran ingin menikmati dinginnya udara Jakarta. Tentunya dengan mengikuti prosedur dan aturan kesehatan dan juga disiplin yang kuat. Yang kedua, kita juga akan bertemu dengan Kang Wira untuk membahas bagaimana gas John ke depannya. Dan yang terpenting Johnny, di episode kali ini kita akan riding menggunakan tema Keke bukan boneka. Keke bukan boneka. Assalamualaikum. Keke bukan boneka. Gila ya, ini bangke banget lo naik motor bagus-bagus dengerin ya? Itu lo parah lo. Asik dong, Bang Tapi John. memang lagu itu ya gila ya kalau kita bicara fenomena viral di Indonesia tuh kadang nggak bisa ditebak ya. Kadang kita udah mikir sesuatu yang sangat proper nggak viral. Giliran yang dibikin secara lucu-lucuan malah viral gitu ya. Tadi kita udah habis riding sama Kang Wira tuh muter-muter Sawangan, bocah Sawangan nih Tangerang Selatan udah kita udak-udak. Kang ini ngomong-ngomong soket nih ya. Kalau lu lihat nih kita bacain komen-komen soket yuk. Handphone gua mana ya? Handphone lo aja dah, handphone lo kan bagusan dikit kayaknya. Lu lihat soket, responnya, lu baca feedback-feedbacknya. Ya ilah pakai ada iklan lagi. Nah, cari duitnya di situ kan kita. Abis soket itu meledak, respon positif dari pasar bagus, ternyata memang kita dihadapi dengan COVID ya. Kalau gue sih sebenarnya kita menjaga diri tuh supaya kita juga inilah sayang sama keluarga gitu ya. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga apa cendana apa cemara? Cendana sih. Kalau cemara mah susah hidupnya ya. Tadi motor lu motor apa sih tuh Kang? Elektra. Elektra apa? Tahun berapa tuh? Elektra tuh gua. Dijual nggak? Cocok sama jaket gua itu motor. Pas banget. Pakai sound system ya. Dilatin orang-orang dengerin Keke ya kan. Memang lagi hits gimana? Cuman kita bikin Keke terkenal itu jadinya. Karena memang sebenarnya kalau dari sisi lagu Keke bukan boneka tuh sebenarnya lagunya agak enak juga sebenarnya. Lama-lama didengerin kok enak juga gitu ya. Iya, jadi tahun berapa tuh motor tuh? Motor tahun 9 Les Evo itu. Oh, masih karbu berarti? Karbu. Jadi itu karbu terakhir sebelum masuk ke injeksi. Sebelum masuk ke injeksi. Tahun 90-an ya, 90 akhir lah ya. Jadi suaranya masih agak becek-becek gitu ya. Kayak kemarin warnanya bukan merah dah. Basah. Warnanya orange. Dirubah jadi merah. Karena yang lagi berkuasa sekarang merah nih. Bang Joni ikutan. Motor ada berapa biji motor? Motor mah kita mau cuma satu-satunya. Oh, satunya doang. Bang Joni ini garasinya banyak banget. Pakai aja nih kalau mau pakai. Nih, itu kalau mau pakai aja. Hari Jumat ikut gua. Jadi John, di episode besok nih kita akan membuat sebuah tayangan. Kita ingin bikin track. Luar biasa. Biasa di Ini luar. permainan. Permainan dan pertahanan harus imbang. Jadi kita akan bikin track motor trail. Jadi gua nanti sama kameramen brengsek ini kita akan ngebelah jalan hutan. Itu nanti gue bikin track private untuk jumping. Ini apa? Motor sama sepeda atau motor doang? Dua-duanya. Oh, gas dan dua-duanya. Luar biasa. Jadi ini untuk agak sedikit pertahanan supaya agak sehat, tetap goes. Sebelahnya lagi adrenalin. Ini dibuka buat umum apa? Nggak. Gas ultra saja?
Gua rencananya hanya membuka track khusus, baik itu downhill dan juga motor khusus untuk Gas John garis keras. Jadi nanti Gas John garis keras komen di bawah, nanti saya kasih tahu alamatnya. Kalian bisa jumping, standing dan terbang di track terbaru Gas John ya. Oh, masalah baju yang gue selalu pakai ini menarik nih. Gas John ya? Gas John menarik loh. Bagus nggak menurut lo nih? Luar biasa. Terus gimana ya? Gue sebaiknya nih, gue masih agak bingung sih membawa Gas John ini kemana sebenarnya. Komunitas banget ya. Kenapa nggak lo perbesar aja John? Komunitasnya atau apanya nih? Ya, doang semuanya kayak merchandise-nya. Terus kan lo bisa buka coffee shop. Menarik ya warung juga. kopi lah, bukan coffee shop, warung kopi lah minimal. Buat teman-teman Gas John Ultras yang datang tuh mau ketemu Bang Joni, daripada lo cuman DM nggak pugu atau WhatsApp nggak pugu, kan mendingan lo ketemu Bang Joni langsung. Iya, memang sih sebenarnya ya John ya, kalau kalian bicara Gas John itu, kita coba mengelola fanbase itu seperti Gas John garis keras dan Gas John Ultras itu dengan cukup optimal sebenarnya. Jadi memang kita membuat Gas John garis keras itu kebanggaan sebenarnya, karena prinsipnya Gas John itu sebenarnya adalah berani, lupa gue jadinya, berani, fight, ya, fight itu kita harus berani. Berani itu bertindak dengan bertanggung jawab tentunya ya. Terus kita harus bangga dan juga kita harus cerdas. Nah, gue membuat si Gas John garis keras itu merasa bangga sebagai Gas John garis keras memang. Tapi memang Gas John itu benar juga lu bilang, kayaknya sebaiknya kita harus punya sebuah wadah gitu ya. Sebuah tempat kali ya. Untuk si Gas John atau siapapun lah. Ya siapapun sih, bisa siapapun itu dan. Warung kopi gitu kali ya. Kopi, menarik. Cukur-cukuran juga kali ya. Pokoknya yang laki-laki banget ya. Ya lo banget lah. Bengkel ya. Apalagi lo sepatu butuh dicuci-cuci. Cuci kan, sepatu ya. kan? Cuci dosa tuh kameramen kalau bisa ya kan. Dosa lo banyak kan men. Jadi menarik juga ya. Mungkin jadi gini sih, ini memang yang gue bingung tuh kemarin soal pemetaan. Jadi kan kalau kita bicara YouTube itu kan memang penduduk netizen si Gas John garis keras ini kan beragam nih Kang. Nah, lu kan sebagai orang yang punya experience di bidang bisnis tuh gimana biasanya pemetaan lokasi tuh gimana sebaiknya? Karena gue bingung mau buka di Jakarta atau mau buka di Bali atau mau buka di Jogja. Karena Gas John garis keras tuh banyak di Bali, Jogja dan juga mana? Mas kameramen? Surabaya. Seragen. Kalau gua sih melihat potensi Jakarta ya, terutama pinggiran Jakarta tuh lagi bagus. Potensi anak-anak mudanya sendiri itu kan mereka butuh haus akan Belayan. tempat buat mereka berekspresi gitu kan. Jadi secara tidak langsung dengan lo membuat merchandise seperti ini, lo membuat tempat ngopi, lo membuat tempat hangout untuk mereka, untuk chit chat, itu bagus banget Joni. Karena memang sih gue pengen bikinnya sih kayak seperti apa ya, one stop solution, cowok-cowok nakal gitu loh ya kan. Lu dateng, lu mau cukur rambut, lu aus, lu minum kopi, nengok kanan, ada baju Gas John gitu kan. Ya itu lu laki-laki yang menghabiskan waktu kabur dari istri, di situ tuh lifestyle-nya Gas John gitu ya. Yang penting kan minta izin sama istri. Daripada minta maaf. Kalau gue sih lebih baik minta maaf gue. Minta izin sih gue. Minta izin. Karena istri itu jangan ditakuti. Izinnya itu setelah dilakukan baru minta izin. Iya itu namanya brengsek ya. Gini, kalau sebagai laki-laki tuh ya, kita jangan takut sama istri. Udah. Yes. Dia lagi ngomong. Kami ini sebagai laki-laki ya, walaupun berperawakan seperti ini, itu tidak takut sama istri, tapi menghormati istri. Dengan menghormati istri, kita jauh lebih menghargai istri, ya kan? Karena kalau nggak ada istri, nggak ada ridho istri, rezekinya nggak bisa. Nggak bisa juga nanti kita bikin tempat-tempat Gas John apa itu kan kalau nggak ada ridho istri kan. Visinya Gas John tuh, gue kuat banget. Gue pengen tuh Gas John tuh memang punya karakter gitu loh. Nggak cuman sebagai channel YouTube yang hore-hore, tapi kita juga pengen menjadi apa sih kayak payung bagi penonton-penonton untuk belajar gitu loh. Artinya lu lihat cowok nakal itu nggak harus nakal gitu. Cowok nakal tuh harusnya pinter ya seperti Gas John. Gue membentuk karakter si penonton kita tuh seperti itu. Nah, gue pengen si lini bisnis yang lain seperti coffee shop, trek motor yang tadi kita mau bikin, bengkel segala macam itu ya. Yang penting sih
ininya spirit of perlawanan ya, tapi perlawanan dengan cara yang santun gitu ya. Tapi gimana nih untuk Gasjon Garis Keras, mau di Depok apa di Pamulang apa di Bintaro nih, bisa ketik komen di bawah nih, karena kalau kita sudah bikin, kalau kalian nggak datang gue tempokin lo semua ya. Nanti kita bikin tempat yang nyaman, terus yang ya kameramen bego. Saya tunggu kehadiran Anda semua. Ya Bang, Dayasat dari mana ini? Ah ilah, bukan boneka kamu ya. Makasih Bang, udah bayar Bang? Ah siap. Kang nih Kang, lu cobain nih Kang. Ini nasi kulit paling surga yang pernah ada di Pamulang. Iya, gua sih udah makan gua mah. Enaknya bikin setan insaf. Lah iya. Lu baca. Enaknya bikin setan insaf ya kan. Nah jadi gitu Jon, memang kalau kita bicara dunia permotoran ya, paling seru memang riding motor sendirian ya. Kapan-kapan kita jalan kemana lagi lah Kang, jangan jalan sendiri aja. Sudah. Belum makan apa dari kemarin? Hah? Ini bangsat sih. Bangsat ya? Ini bangsat. Bangsat kan? Gila. Ya setan aja insaf, gimana lu? Gila. Makanya banyak dah, biar ini. Itu jenggot apa begitu panjangnya? Hah? Ada 2 km itu. Hah? Kok nasi kuning sih beda? Lah, disuruh amat makannya Jon. Emang paling enak liatin orang makan tuh enak tuh, jadi kita bawanya pengen lapar gitu ya. Ya Allah. Hah? Ih ngapa bocah ya? Ini ngapa nih? Lu ngapa? Sawan lo ya? Hah? Enak ya? Parah. Hah? Parah. Jon, inget nggak kita pernah punya program ngeces Jon ya? Itu emang kayaknya kalau lebih cocok kayak laki-laki emang nih. Ngocol-ngocolnya, botak-botaknya dapet nih kayaknya ya. Lu kalau gua suruh bawain program ngeces Jon mau nggak? Sebuah tayangan kuliner paling ngocol yang pernah ada di Indonesia, namanya ngeces Jon. Iya, lu aja deh kayaknya kalau makannya kayak bikin orang lapar banget lu kayaknya. Ini makan beneran apa gimana sih? Tuh kan Jon, makannya ngocol banget ya. Gimana kalau kita jadiin pembawa acara ngeces Jon nih? Minum langsung dikokop lagi. Ya? Belum gua tawarin padahal ya. Hah? Ambil aja. Lah, dia yang lapar ya? Hah? Gua aja belum pernah nyobain ini. Semen kayaknya nih. Enak anjing. Enak Jon. Oh, ambil nih Cang kali. Ambil Cang kali. Nih. Lu ngerti nggak cara makannya lu? Pakai nasi makannya nih. Tangan lu kotor lu, najis lu. Jadi kayaknya dengan video ini kita mendapat rezeki lagi nih. Kita dapat insight tentang masa depan Gasjon mau kemana. Yang kedua kita dapat host baru nih. Dengan ini saya umumkan Anda kayaknya cocok jadi pembawa acara. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu aja Jon, episode kali ini perjalanan seru gua bersama Keke si boneka ini dan juga petualangan kita untuk membahas masa depan Gasjon dan juga kita akhirnya menemukan host baru untuk program Ngeces Jon. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like, dan sudah subscribe. Karena tanpa kehadiran kalian, kami bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni izin pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasjon! Gasjon, assalamualaikum. Ku bangga, ku sekuat baja. Gasjon dengan kebanggaan, integritasku siap untuk menantang. Gasjon rajin keberanian, wawasanku bekal masa depanku. Gasjon tunjukkan kecerdasan, diriku bangga, tunjukkan dunia. Ayo mari kita bertengkar.